Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, saudara ibu guru hebat yang mereka berhikmat pada malam ini. Meskipun sudah malam, untuk beberapa mohon tugas kamu kembali harus terus. Ya, baiklah. Pada hari ini saya biasanya bertugas sebagai host, kemudian ada yang moderator Ibu Rela Effendi dari SD Ragam Cirebon dan presenter hebat Nabi Musturi dari SD Cakul 1. Untuk malam ini mungkin disampaikan materi yang bagus sekali. Langsung saja untuk bismillah saya berikan kepada moderator Ibu Rela Effendi. Silakan. Baik, terima kasih Ibu Duyanti Arum Agustin SPD dari Cangkol 1 yang sudah membuka acara pada malam hari ini. Saya lanjutkan. Bapak dan Ibu guru hebat yang ada di Jabar Juara, walaupun hari sudah larut malam, tapi tidak ada salahnya kita tetap beribadah, tetap mencari ilmu, karena di bulan yang penuh rahmat ini lebih baik kita lebih banyak mencari kebaikan dan mencari pahala. Malam hari ini ada Bapak Dede Masturi SPDI yang berasal dari SD Cakul 1 yang akan memberikan materi mengenai apa itu lesson study. Lesson study atau LS ini sempat booming ya di tahun 2006, dan sampai sekarang lesson study juga masih sering digunakan dalam dunia pendidikan. Bapak dan Ibu guru hebat, agar kita lebih mengetahui atau mengingatkan kembali tentang lesson study, saya akan serahkan kepada pemateri kita pada malam ini. Sebelumnya akan saya bacakan terlebih dahulu CV dari pemateri kita malam hari ini. Materi kita pada malam hari ini bernama Dede Masturi SPDI, lahir di Brebes tanggal 13 Januari 1988. Sekarang bekerja sebagai guru agama di SD Negeri Cangkol 1. Sebelumnya pengalaman kerja Pak Dede ini cukup banyak, baik di bidang pendidikan atau non-pendidikan. Beliau pernah bekerja sebagai security di Gramedia Cirebon, kemudian sempat menjadi CSO di Deli Jaya Plaza Brebes, menjadi sales officer di BRI Syariah Brebes, kemudian MSAC di Bank Sinar Mas, lalu dilanjutkan menjadi guru di MI Raudatul Islam Tetanggungan Brebes, dan di MI Bustanun Nasyiin Dukuh Turi. Terakhir, sebelum menjadi guru agama di SDN Cakul 1 Kota Cirebon, Pak Dede bertugas menjadi pendamping sosial PKH di Kementerian Sosial. Baik, Bapak dan Ibu, saya persilahkan kepada materi kita pada malam hari ini. Semoga kita tetap semangat dalam mengikuti Vikon kali ini. Kepada Bapak Dede Masturi SPDI, saya persilahkan. Ya, terima kasih Ibu Rima Effendi yang telah memberikan waktunya kepada saya untuk menyampaikan materi pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu guru hebat semuanya. Tadi sudah diterangkan sama Bu Rima tentang pentingnya belajar. Meskipun sudah larut malam, kita
masih semangat belajar dalam rangka talabul ilmi tentunya. Ya, untuk pada malam hari ini saya akan mencoba menyajikan materi mengenal apa itu lesson study. Kebetulan saya sebagai pemateri mendapat pengalaman untuk belajar pola lesson study dari IAIN Syekh Nurjati bekerjasama dengan Kementerian Agama Islam Kota Cirebon itu telah mengadakan peningkatan profesionalisme guru agama Islam melalui pola lesson study ini. Alhamdulillah, saya sebagai pemateri sudah mendapatkan sertifikat alhamdulillah dengan kriteria sangat baik. Kemudian kita bakal belajar tentang apa itu lesson study. Sejarah dan asal kata lesson study. Nah, di sini konsep dan praktik lesson study pertama kali dikembangkan oleh para guru pendidikan dasar di negara Jepang. Nah, dalam bahasa Jepangnya, lesson study itu disebut dengan istilah Kenkyu Jugyo. Jugyo artinya lesson atau pengajaran atau pembelajaran. Sedangkan Kenkyu itu berarti research, study atau penelitian. Jadi secara kasarnya lesson study dapat diartikan pengkajian pembelajaran. Nah, dari sini pengertian lesson study itu muncul. Ini ada dua. Kebetulan yang menerangkan adalah Bapak Ahmad Sudrajat. Yang pertama yaitu lesson study merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan proses dan hasil pembelajaran yang dilaksanakan secara kolaboratif dan berkelanjutan oleh sekelompok guru. Dan yang keduanya, yang lebih khusus lagi, lesson study merupakan salah satu model pembinaan profesi pendidik melalui pengkajian pembelajaran secara kolaboratif dan berkelanjutan berlandaskan pada prinsip-prinsip kolegialitas dan mutual learning untuk membangun komunitas belajar. Mungkin itu sedikit sejarah dan pengertian lesson study. Nah, di sini pemateri kenapa mengangkat materi lesson study ini? Karena kami sewaktu melaksanakan lesson study sangat-sangat mendapatkan manfaat dari lesson study itu. Jadi kami dapat mengembangkan diri, kami dapat mengevaluasi diri sejauh mana cara saya untuk memberi pelajaran kepada peserta didik, ataupun peserta didiknya sejauh mana bisa menangkap pembelajaran oleh guru. Nah, di sini selanjutnya ada ciri-ciri esensial dari lesson study. Ini diterangkan oleh Catherine Lewis. Yang pertama yaitu tujuan bersama untuk jangka panjang. Di sini lesson study harusnya didahului adanya kesepakatan dari para guru tentang tujuan bersama yang ingin ditingkatkan dalam kurun waktu jangka panjang dengan cakupan tujuan yang lebih luas. Misalnya tentang pengembangan kemampuan akademik siswa, pengembangan kemampuan individual siswa, pemenuhan kebutuhan belajar siswa, dan lain-lain. Yang kedua, ciri-cirinya yaitu materi pelajaran yang penting.
Di sini lesson study memfokuskan pada materi mana atau bahan pelajaran mana yang dianggap penting dan menjadi titik lemah dalam pembelajaran siswa serta sangat sulit untuk dipelajari siswa. Jadi kita pilih mana materi pelajaran yang dianggap penting dan sulit tadi. Yang ketiga, studi tentang siswa secara cermat. Di sini fokus yang paling utama dari lesson study adalah pengembangan dan pembelajaran yang dilakukan siswa. Misalnya, apakah siswa menunjukkan minat dan motivasinya dalam belajar, bagaimana siswa bekerja dalam kelompok kecil, bagaimana siswa melakukan tugas-tugas yang diberikan guru, serta hal-hal lainnya yang berkaitan dengan aktivitas, partisipasi, serta kondisi dari setiap siswa dalam mengikuti proses pembelajaran. Dan yang keempat itu observasi pembelajaran secara langsung. Di sini observasi langsung boleh dikatakan merupakan jantungnya lesson study. Untuk menilai kegiatan pengembangan dan pembelajaran yang dilaksanakan siswa, tidak cukup dilakukan hanya dengan cara melihat RPP saja atau lesson plan, atau hanya melihat dari tayangan video, namun juga harus mengamati proses pembelajaran secara langsung dengan pengamatan langsung. Dan data yang diperoleh tentang proses pembelajaran akan jauh lebih akurat dan utuh. Dan karena tadi lesson study itu tidak hanya satu orang, jadi insya Allah datanya bakal lebih akurat karena dikumpulkan dari beberapa orang dan bukan kita sendiri yang menjadi guru model misalkan. Selanjutnya, apa itu tujuan lesson study? Tujuan lesson study itu ada 4. Yang pertama itu memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana siswa belajar dan guru mengajar. Yang keduanya, memperoleh hasil-hasil tertentu yang bermanfaat bagi para guru dalam melaksanakan pembelajaran. 3. Meningkatkan pembelajaran secara sistematis melalui inquiry kolaboratif. Jadi dengan kolaborasi antara guru itu dapat menghasilkan sesuatu hal yang lebih baik lagi ke depannya. Yang terakhir, tujuan dari lesson study yaitu membangun sebuah pengetahuan pedagogis di mana seorang guru dapat menimba pengetahuan dari guru lainnya. Jadi di sini wawasan kita atau pengetahuan kita akan lebih terbuka lagi dengan belajar kepada guru lain yang pastinya itu memiliki kelebihan lain dari kita. Selanjutnya, manfaat lesson study itu ada 3 yang dikutip dari lesson study project. Yang pertama itu guru dapat mendokumentasikan kemajuan kerjanya. Jadi ada dokumentasi tentang kerjanya. Yang kedua, guru dapat memperoleh umpan balik dari anggota atau komunitas lainnya. Di sini anggota di sini bisa guru lain ataupun kepala sekolah ataupun pengawas. Dan yang ketiga, manfaat lesson study yaitu guru dapat mempublikasikan dan diseminasikan hasil akhir dari lesson study. Nah, ini termasuk saya ini sedang mendemisasikan. Dan selanjutnya 2 tipe lesson study. Nah, lesson study yang pertama itu lesson study berbasis sekolah. Di sini Di sini lesson study berbasis sekolah bisa
terdiri dari beberapa guru dan kepala sekolah dari satu sekolah. Bisa itu sekolah dasar atau SMP ataupun SMA. Bahkan seorang dosen pun melakukan kajian atau pola lesson study ini. Jadi di sini ada beberapa guru mata pelajaran yang berbeda, itu bisa digabungkan dengan satu pola lesson study. Mungkin lebih ke arah pedagogis nanti. Yang kedua, itu lesson study berbasis MGMP. Di sini mengkhususkan guru satu pelajaran atau mata pelajaran dikumpulkan dengan guru mata pelajaran yang sama, sehingga lebih mudah untuk melakukan hal-hal yang dianggap kurang nih dari pembelajaran ataupun materi pembelajaran dan muatan pembelajaran yang lain. Selanjutnya, tahapan-tahapan lesson study. Yang pertama itu perencanaan atau plan. Di sini para guru yang tergabung dalam lesson study berkolaborasi untuk menyusun RPP yang mencerminkan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Di sini lebih mengarah pada skill seorang guru untuk bisa membuat RPP. Nah, kebetulan kemarin waktu kami melaksanakan lesson study, banyak nih dari guru-guru termasuk saya sendiri belum mengetahui cara membuat RPP yang benar. Misalkan kalau silabus itu yang membuat siapa, ranahnya siapa, nah itu kita belum tahu. Nah, untuk guru sendiri kan ranahnya lebih ke arah membuat tujuan pembelajaran. Nah, di situ adalah ranah dari seorang guru. Nah, selanjutnya langkahnya yaitu pelaksanaan atau do. Terdapat dua kegiatan utama dalam pelaksanaan ini. Yang pertama itu kegiatan pelaksanaan pelajaran yang dilakukan oleh salah seorang guru yang disepakati atau atas permintaan sendiri untuk mempraktikkan RPP yang telah disusun bersama atau guru model istilahnya. Yang kedua, kegiatan pengamatan atau observasi yang dilakukan oleh anggota atau komunitas lesson study yang lainnya. Nah, jadi di sini ada satu guru model yang mempraktikkan pembelajaran dengan RPP yang sudah disusun bersama itu. Nah, nanti ada guru yang menjadi observer. Jadi gimana nih RPP yang disusun, sudahkah baik? Itu dilihat dari respon dari para peserta didik. Jadi di sini lesson study tidak dalam tanda kutip menghakimi guru model, tetapi di sini untuk mencari apa kelemahan dari RPP ataupun peserta didik mengenai penerimaan pembelajaran. Nah, setelah itu nanti ada langkah selanjutnya, yaitu langkah refleksi atau mengecek. Nah, di sini merupakan tahapan yang sangat penting dari lesson study ini. Dilakukan dalam bentuk diskusi yang diikuti seluruh peserta lesson study yang dipandu oleh kepala sekolah atau peserta lainnya yang ditunjuk. Di sini bisa dari pengawas atau dari korwil misalkan. Perbaikan proses pembelajaran selanjutnya akan bergantung dari ketajaman analisis para peserta berdasarkan pengamatan terhadap pelaksanaan pembelajaran yang telah dilaksanakan. Nah, di sini guru yang berperan sebagai observer itu sangat
mempengaruhi nanti apakah nanti peserta didik itu bisa menerima dengan baik pembelajaran ataupun tidak, karena guru model itu lebih berfokus untuk menyampaikan materi ataupun dengan metode dan media pembelajaran yang digunakan, sehingga kurang begitu memahami ataupun melihat penerimaan ataupun istilahnya berarti tanggapan dari peserta didik itu. Nah, di sini peran observer itu bisa menilai dari keempat KI biasanya. Dan selanjutnya itu yang terakhir adalah tindak lanjut atau X. Nah, dari hasil refleksi dapat diperoleh sejumlah pengetahuan baru ataupun keputusan-keputusan penting guna perbaikan dan peningkatan proses pembelajaran, baik pada tataran individual maupun manajerial. Jadi seorang guru yang menjadi guru model bisa mendapatkan manfaat nih. Oh ya, barangkali dalam penyampaian pembelajaran selama ini ternyata kurang tepat, ataupun pemilihan metode yang kurang tepat, ataupun media pembelajaran yang kurang tepat, sehingga murid atau peserta didik tidak maksimal menerima materi yang diajarkan. Nah, untuk manajerial sendiri itu bisa dari kepala sekolah misalkan untuk pengawasan pada guru di bawahnya. Nah, ini foto kegiatan lesson study di SD Negeri Cangkol 1 guru Mupel PAI se-Kota Cirebon. Kebetulan ini dari beberapa kecamatan dan dibagi menjadi 2 grup waktu itu, guru PAI yang tingkat SD. Jadi di sini ada tingkat PAUD, SD, SMP sampai SMA dan SMK. Adalah Tuhannya bernama Astar yang berbentuk patung. Singkat cerita, Nabi Yunus berdakwah kepada kaum Ninawa selama puluhan tahun, tetapi hanya sedikit yang mengikuti ajarannya. Penduduk Ninawa tidak mau menerima Allah. Mereka bahkan meremehkan dan menghina Nabi Yunus, sampai akhirnya Nabi Yunus tidak sabar dengan penduduk Ninawa dan berdoa kepada Allah untuk menggantinya dengan kaum yang lain. Nabi Yunus memutuskan pergi meninggalkan kaumnya, padahal Allah melindunginya. Setelah 3 hari berlalu, turunlah azab dari Allah, badai dan petir serta hujan turun. Penduduk Ninawa sangat cemas dan ketakutan. Mereka teringat dengan Yunus dan akhirnya mereka bertobat kepada Allah.
Amin. Setelah kaum Ninawa bertobat, azab Allah tidak terjadi, badai pun mulai reda. Di lain sisi, Nabi Yunus menuju kapal untuk pergi meninggalkan penduduk Ninawa. Wah, negara ini sangat indah siap untuk berlayar. Setelah kapal berlayar, sesampainya di tengah laut, tiba-tiba cuaca jadi mendung dan langit menjadi gelap, petir dan badai menyambar. Bawa barang-barang yang ada di kapal, mau terbang. Ada petir. Terus mana lagi? Meskipun barang-barang sudah dibuang, kapal masih oleng dan seperti akan tenggelam. Oke, terus kita masih tenggelam. Oke, gimana? Aku oke. Kemudian. Baiklah kapten. Ay, kapten. Dia kan orang suci. Aduh. Jangan kita udah sekali lagi. Nabi Yunus segera melompat dari kapal dengan perasaan bersalah kepada Allah. Enggok lo. Setelah melompat ke laut, Nabi Yunus dimakan oleh ikan paus setelah 30 meter. Saat berhari-hari di dalam perut ikan paus. Setelah sadar, Nabi Yunus sangat menyesali perbuatannya. Amin. Setelah berdoa, Nabi Yunus dimuntahkan oleh ikan paus ke daratan. Di sana Nabi Yunus diberi makan dengan ditumbuhkannya tumbuhan di dekatnya sehingga tenaga Nabi Yunus pulih kembali dan segera beliau kembali kepada kaum Ninawa yang sudah bertaubat. Udah, terima kasih dulu. Dimakan dulu bawa-bawanya, enggak ada ya? Kasih tepuk tangan dulu semuanya. Kisah keteladanan Nabi Yunus alaihi salam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemaparan materi dari kami. Semoga dengan pemaparan materi ini dapat diambil manfaatnya, khususnya buat diri saya sendiri, karena saya yakin bahwa dengan mengevaluasi diri maka kita bisa menatap perubahan ke depannya. Mungkin itu saja dari kami, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan saya kembalikan ke Ibu Rima sebagai moderator. Ya. Terima kasih kepada Bapak Dede Mas SPDI yang telah memberikan penjelasan materi tentang lesson study. Sedikit saya ulas kembali penjelasan dari Pak Dede tadi. Lesson study itu awal mulanya
berkembang di negara Jepang. Studi merupakan suatu pendekatan peningkatan kualitas pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru secara kolaboratif dengan langkah-langkahnya. Kalau dulu disebutnya planusi, perencanaan, kemudian pelaksanaan, refleksi, dan seiring berkembangnya zaman ditambah lagi ada tindak lanjut. Jadi lesson study itu fokus utamanya adalah aktivitas siswa di kelas dengan asumsi bahwa siswa tersebut terkait dengan aktivitas guru selama mengajar di kelas. Bapak dan Ibu, pada malam hari ini materi yang disampaikan cukup baik ya, mengingatkan atau memberi pengetahuan untuk kita. Barangkali mau sharing atau mau bertanya, Bu Dwi. Cukup jelas ya parameter yang disampaikan ya. Baik Bapak dan Ibu, kalau tidak ada yang bertanya, saya cukupkan sekian saja. Ikon kali ini saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dwi yang bertugas sebagai host pada malam hari ini. Kemudian saya Maya Fendi yang bertugas sebagai moderator, dan juga Pak Dede Masturi yang bertugas sebagai presenter kita pada malam hari ini. Terima kasih untuk semua yang sudah bergabung. Kami tim 9 mengucapkan mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada host. Tujuan untuk sejauh mana perkembangan kita sebagai guru dan meningkatkan profesionalitas sebagai guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. Waktu sudah larut malam, saya Yanti Arum yang bertugas sebagai host dan kami dari 9 mohon undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan dan salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.